Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan akhlak pelajar Muhammadiyah. Sebelumnya Bapak Subi mau bertanya, apakah anak-anakku semuanya dalam kondisi yang sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Subi harapkan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa. Baik anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran akhlak pelajar Muhammadiyah itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar anak-anakku bisa mendefinisikan apa itu pengertian akhlak, kemudian bisa mengetahui juga nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam janji pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau kita berbicara mengenai janji pelajar Muhammadiyah, ini tentunya anak-anakku yang lulusan dari SD Muhammadiyah masih ingat betul, karena setiap upacara bendera kalian selalu membacanya. Bagi yang dari SD bukan Muhammadiyah, kita coba untuk membaca bersama ya anak-anak sekalian, supaya kalian bisa tahu, bisa paham. Bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan semakin hafal. Nah, nanti ke depan kalian hafalkan janji pelajar Muhammadiyah. Besok kalau pembelajaran sudah normal, upacara bendera sudah mulai dilakukan, kalian akan selalu mengucapkan bersama-sama di saat upacara bendera itu. Yuk kita bareng-bareng membacanya. Dibaca dengan semangat. Janji pelajar Muhammadiyah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi 6 poin dari janji pelajar Muhammadiyah. Nah, janji pelajar Muhammadiyah ini silahkan dibaca, silahkan dihafalkan, kemudian diresapi apa maknanya. Jangan cuma sekedar menjadi hafalan belaka. Oke anak-anakku semuanya. Kemudian apa nilai yang terkandung di dalam janji pelajar Muhammadiyah itu? Ada 4 poin nilai yang terkandung di dalam janji pelajar Muhammadiyah. Yang pertama adalah nilai keislaman. Ini sudah jelas ya, harus ada nilai keislaman. Yang kedua, nilai perkaderan. Yang ketiga, nilai kemandirian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah nilai kemasyarakatan. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam sudah dituntun, sudah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku di sini adalah Nabi Muhammad ya anak-anak, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Di dalam riwayat yang lainnya
disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya 11-12 lah, hampir sama. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, anak-anak sekalian, untuk melengkapi pelajaran tentang akhlak pelajar Muhammadiyah ini tidak bisa dilepaskan, maka kalian juga harus tahu tentang apa sih sebenarnya makna atau pengertian dari akhlak itu. Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab sejatinya, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu akhlak kok, kol-kolah gitu ya, pakai Q. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi akhlak. Akhlak ini dalam bahasa Arab bentuknya merupakan jamak. Nah, kalau bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah khulukun. Akhlak secara bahasa itu berarti budi pekerti, berarti perangai, berarti juga tingkah laku atau tabiat. Kemudian kalau secara istilah apa? Secara istilah, akhlak itu mempunyai pengertian suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi tidak harus berpikir dulu apa ya, nah seperti itu. Jadi otomatis sudah melakukan, langsung melakukan tanpa berpikir panjang. Nah, itu yang namanya akhlak. Nah, anak-anak sekalian, akhlak ini ada dua macam. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah apa? Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, lawan dari akhlak mahmudah adalah akhlak madmumah. Akhlak madmumah ini adalah akhlak yang buruk. Jadi ada dua macam ya anak-anak sekalian. Akhlak itu ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Kemudian kita lanjutkan. Kedudukan akhlak di dalam agama kita, agama Islam, itu ada 6. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW menempatkan penyempurna akhlak yang mulia sebagai misi pokok dari risalah agama Islam. Yang kedua, akhlak mempunyai kedudukan sebagai salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam. Yang ketiga, akhlak mulia akan memberatkan timbangan kebaikan yang kita lakukan besok di hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas keimanannya. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak baik sebagai bukti dari ibadah kepada Allah. Jadi seumpama seseorang itu rajin sekali ibadahnya, sholatnya sangat tekun, 5 waktu tepat waktu, ke masjid terus dan lain sebagainya, membaca Quran terus, tapi akhlaknya kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada temannya kalau kurang baik, itu menjadi salah satu ukuran keimanannya atau ibadahnya kepada Allah. Jadi ibadahnya tidak hanya semata-mata ibadah saja, tapi juga diikuti oleh akhlaknya. Yang terakhir, yang keenam, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan akhlak yang lebih baik. Jadi memperbaiki akhlak beliau. Jadi Nabi Muhammad saja yang sudah maksum, sudah istilahnya
bebas dari dosa, sudah mendapatkan jaminan Allah bahwa beliau akan masuk surga saja, masih berdoa kepada Allah supaya diberi kebaikan akhlak. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan pokok bahasan pelajaran kemuhammadian di pertemuan kali ini dengan pokok bahasan apa? Pokok bahasan tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Nah, Bapak pikir tidak perlu berpanjang lebar. Yang terakhir pesan Bapak, berusahalah sekuat tenaga untuk berakhlak mulia dan berguna untuk sesama. Kenapa kita mesti berusaha sekuat tenaga untuk berakhlak mulia? Karena dengan kita berakhlak mulia, berakhlak baik, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita masing-masing. Jadi seumpama, ambillah contoh, kita berbuat baik kepada teman kita tidak menyakiti teman kita, insya Allah teman kita juga akan berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita atau ada seseorang yang berbuat tidak baik, katakanlah mencuri barang tetangganya, tentu saja tetangganya tidak akan suka kepada orang yang mencuri itu. Tentu saja orang itu tidak akan diharapkan kedatangannya, tidak akan disenangi oleh tetangga-tetangganya. Kemudian kenapa kita mesti berusaha untuk berguna untuk sesama? Sekali lagi, tentu saja apa yang kita lakukan insya Allah akan kembali kepada kita, baik itu di kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, apabila kita menjumpai orang, katakanlah tunawisma, gelandangan, kok kelihatan kelaparan, belum makan. Kalau kita punya makanan, kelebihan makanan, kita berilah dia makan. Atau kalau kita melihat orang kecelakaan di jalan, sebisa mungkin kita bantu sebisa kita. Atau mungkin ketika ada bencana alam, kalau kita bisa membantu, bantulah dengan bantuan apa saja. Kalau tidak bisa membantu langsung di lokasi bencana, bisa membantu dengan menitipkan sumbangan kepada lembaga amil yang sudah ada. Nah, anak-anakku sekalian, sepertinya cukup itu saja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya beserta keluarga senantiasa di dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Albiru manitaqo fastabiqul khairat, albiru manitaqo fastabiqul khairat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.